Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya semua, ikhwani fillah, pecinta Al-Quran, semoga semua terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang bertanya-tanya tentang ada apa dengan channel Al-Habir menampilkan bacaan-bacaan Al-Quran beserta PPDSTK. Mungkin ada yang bertanya apa itu PPDSTK. Saya sampaikan bahwa PPDSTK itu adalah singkatan dari Perhimpunan Pesantren Dakwah untuk Tahfiz Al-Quran dan Kajian Keislaman Sumatera Utara, yang alhamdulillah hingga kini peserta dari perhimpunan tersebut sudah mencapai hingga 43 pondok pesantren yang berada di kabupaten dan kota yang ada di seluruh Sumatera Utara. Walaupun dominannya terdapat di Deli Serdang dan Kota Medan, Kota Sedempuan juga ada, Labuhan Batu juga ada, bahkan beberapa provinsi tetangga juga ikut bergabung dalam PPDSTK tersebut, seperti Nanggro Aceh Darussalam, Riau, Sumbar, dan kemungkinan akan ada ekspansi ke Sumatera Selatan, yaitu di Kota Palembang. PPDSTK bergerak dalam menjaga standarisasi hafalan dan bacaan yang bisa kita katakan tidak jauh dari standar yang diinginkan oleh para ahli qiraah. Berawal dari kerisauan kami beberapa pengurus PPDSTK yang melihat banyaknya bermunculan rumah tahfiz, pondok pesantren tahfiz dan lain sebagainya, acara-acara wisuda yang diadakan. Nah, tetapi setelah kita tinjau dan setelah kita lihat, ternyata masih jauh dari yang diinginkan. Oleh karena itu kita memiliki gagasan untuk memperbaiki apa yang ada, sehingga pondok tahfiz yang ada, rumah tahfiz yang ada semakin terperbaiki kualitas hafalan dan semakin terperbaiki juga kualitas bacaannya, sehingga bacaannya bisa diterima oleh seluruh masyarakat internasional. Karena apabila seseorang sedang membaca Al-Quran, maka tidak diketahui lagi ini orang dari mana, tidak diketahui lagi ini dari negara mana, ini suku apa. Semua bacaan mereka sudah seperti mana bacaannya Rasulullah dan para sahabat, ataupun dengan lahjah dan dialek Arabiyah. Oleh karena itu kita seluruh pengurus PPDSTK berkeinginan untuk menjaga standar ini, yaitu dengan dua program. Setiap 6 bulan sekali kita akan adakan ujian keliling. Kita bentuk Lajnatul Mumtahin Al-Mukhtabirin yang akan memberikan ujian kepada pondok-pondok yang tergabung dalam Perhimpunan Pondok Pesantren Dakwah se-Sumatera Utara untuk tahfiz Al-Quran dan kajian keislaman. Program ini berlangsung setahun 2 kali. Ada lebih kurang 7 orang mumtahin yang akan berkeliling ke pondok-pondok dari mulai Aceh sampai ke Sumatera Barat, lebih kurang memakan waktu hingga 20 ke 25 hari. Yang kita ujikan adalah yang sudah memiliki hafalan 5 juzuk ke atas. Bentuk imtihannya sama seperti mana permusabaqahan, kita berikan 4 soal yang nantinya akan dijawab oleh peserta ujian dari pondok tersebut. Adapun materi yang kita ujikan, materi penilaian yang kita sajikan adalah dalam hifz, terkait dalam kelancaran hafalan, apakah ada tawakuf dalam hafalannya, ada tarkul ayah, ada tabdilul harakah, tabdilul kalimah dan lain sebagainya. Ini akan kita nilai nanti dari setiap peserta ujian. Kemudian
ada penilaian di bidang di bidang tajwid. Hal ini berkaitan dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf dan ahkamul mad wal qasar. Kemudian yang ketiga, penilaiannya pada bidang fasahah. Termasuk di dalamnya waqaf wal ibtida, kemudian husnul ada, adabut tilawah dan lain sebagainya. Nah, tiga bentuk penilaian inilah yang menjadi standarisasi kita dalam penilaian setiap ujian yang kita adakan. Nah, finalisasi dari hasil ujian ini adalah program karantina. Inilah yang saya sebut dengan peserta karantina 30 juzuk PPDSTK yang dapat dilihat oleh teman-teman fillah sekalian yang telah melihat channel kami. Program karantina 30 juzuk ini merupakan finalisasi dari ujian keliling kita per 6 bulan sekali setiap tahunnya, untuk melihat sejauh mana kemampuan para santri dalam menjaga hafalan mereka dengan benar, lancar, sehingga dapat teruji oleh siapapun. Program ini untuk sekarang sudah berada pada tahapan ataupun pada periode yang kedua. Tahun lalu kita sudah menyelesaikan periode yang pertama dengan peserta sebanyak 19 orang dan berhasil pada finish sebanyak 13 orang. Dari yang 13 orang yang berhasil untuk membaca keseluruhan dari Al-Quran dalam waktu 1 hari adalah 7 orang. Nah, untuk periode ini peserta karantina 30 juzuk PPDSTK sebanyak 13 orang. Hingga hari ini masih pada tahapan membaca 1 juzuk per hari dan pesertanya tersisa 11 orang. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya program karantina ini diawali dari membaca 1 juz per hari. Ini memakan waktu lebih kurang 30 hari. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah 3 juzuk per hari, lebih kurang memakan waktu hingga 10 hari. Kemudian berikutnya lagi 5 juzuk per hari. Ini memakan waktu lebih kurang 6 hari. Tahap yang berikutnya adalah 10 juzuk per hari. Dan ini kita bagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah 10 pada hari ini, esok harinya peserta tersebut istirahat, kemudian lusa dia membaca 10 lagi, istirahat lagi esoknya lagi baru membaca, sehingga satu peserta dalam membaca 10 juzuk per hari dia mendapatkan kesempatan lebih kurang hingga 9 hari. Hari ini membaca, besok istirahat, kemudian membaca, istirahat, membaca, istirahat. Nah, kemudian setelah itu barulah ia membaca 10 juzuk straight selama 3 hari. Hari ini 10 juzuk, besoknya 10 juzuk, besoknya lagi 10 juzuk. Jadi dalam proses tahapan 10 juzuk per hari menghabiskan waktu lebih kurang 9 hari untuk satu peserta. Dan yang menangani program karantina 30 juzuk PPDSTK ini terdapat 4 orang penyimak dan 2 orang pentahsin bacaan. Baik, kita kembali kepada program tahapan. Setelah itu, setelah membaca 10 juzuk per hari, para peserta akan kita minta untuk membaca 15 juzuk per hari. Dan ini sama seperti mana 10 juzuk per hari, ada 2 tahapan. Tahapan pertama membaca 15 juzuk, kemudian istirahat 1 hari, lusanya membaca 15. Baru tahapan yang kedua 15 langsung dalam 2 hari. Berarti tadi memakan waktu lebih kurang 6 hari. Barulah kemudian sampai kepada tahapan puncak, para peserta kita minta untuk membaca 30 juzuk dalam 1 hari, dan ini
gladi resik, persiapan sebelum ia nanti akan kita tampilkan di majma' umum. Kita akan ada program finishing dari karantina ini yang lalu kita adakan di gedung IPHI Kota Binjai, karena alhamdulillah program karantina 30 juzuk PPDS TK ini terselenggara berkah adanya kerjasama kita pengurus dengan Bapak Wagub Haji Musa Rajaksa dan juga Bapak Wali Kota Binjai Bapak Haji Amir Hamzah. Dan alhamdulillah penempatan selama karantina juga difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah Kota Binjai. Jazakumullah khair atas kebaikan hati seluruh jajaran pemerintah Kota Binjai dalam hal ini, semoga menjadi amal jariah dan memberatkan timbangan amal nantinya pada hari kiamat. Begitu juga mendapatkan pahala dari setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh para peserta hingga mereka selesai, bahkan seterusnya, karena berkah dengan kerjasama ini, program ini terselenggara dengan baik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bahwasanya finalisasi dari program karantina 30 juzuk ini adalah nanti ketika seluruh peserta akan kita minta satu persatu dengan disimak langsung oleh 4 orang penyimak, mereka membaca seluruh hafalannya dalam 1 hari dengan standar yang kita terapkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca dengan hafalan berapa sangkut, berapa salah kita biarkan, tidak. Yang berhasil dalam program karantina ini adalah mereka yang tidak memiliki ghalti dan adkan yang sudah kita tentukan. Dalam satu Al-Quran kita tentukan dengan 30 ghalti dan 40 adkan. Apa itu ghalti? Ghalti itu adalah kesalahan yang dibaca oleh peserta, kemudian ditegur, diberikan 2 kali kesempatan untuk memperbaiki apa yang salah. Kalau tidak juga dapat diperbaiki, maka ini masuk dalam kategori ghalti. Dan ini hanya boleh 1 juz 1 kali saja. Kemudian ada yang namanya adkan. Nah, adkan ini adalah kesalahan yang dibaca kemudian dapat diperbaiki dalam 2 kesempatan mengulang. Apabila dalam 2 kesempatan tersebut tidak juga dapat diperbaiki, maka dia akan masuk dalam kategori ghalti. Inilah standarisasi yang kami terapkan dalam program karantina 30 juzuk PPDS TK yang sedang berlangsung sekarang. Untuk contoh ghalti dan adkannya silahkan lihat nanti dalam bacaan peserta kita Fajaruddin dalam surah Nuh. Di situ terdapat contoh ghalti dan adkan yang dibaca oleh peserta kita tersebut untuk dapat kita fahami apa itu ghalti dan adkan. Maka oleh karena itu teman-teman fillah sekalian, bisa dijadikan standar ini juga untuk menjadi standar anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran ataupun santri-santri kita yang sedang menghafal Al-Quran, agar terjaganya hafalan mereka dengan benar dan terus menjadi penghafal Al-Quran sejati hingga akhir hayat. Baik, kita akan tinjau sejenak lokasi yang kita gunakan untuk penempatan karantina 30 juzuk yang putra, bertempat di Kota Binjai, tepatnya di rumah dinas sekretaris daerah Kota Binjai. Terima kasih dan jazakumullah kepada Bapak yang sudah berkenan memberikan tempat kepada kami dalam menyelenggarakan program ini. Baik, kita akan lihat lokasinya. Ya, ini lokasi di mana peserta karantina 30 juzuk PPDS TK di rumah Bapak Sekda Kota Binjai. Ya, lebih kurang ini tempatnya bersebelahan dengan Badan Pertanahan.
kita akan masuk dulu. Kita lihat. Ya, ini tempat biasa saya menyimak di sini. Dan ini adalah ruangan tempat penyimak yang lain juga. Ya, kelihatannya peserta sedang berada di kamar. Ya, ini dia peserta karantina kita, sudah rapi-rapi kelihatannya. Mau pergi undangan atau mau apa ini? Sudah rapi-rapi. Berapa orang? 8 orang. Ya, seharusnya mereka ini 10. Tapi sekarang tinggal 8. Kita lihat nanti apakah mereka juga bertahan. Boleh diperkenalkan ini? Siapa ini yang paling kanan ini? Topi yang coklat. Ya. Nama saya Khudri Ilman Harahap. Dari mana? Dari Ponpes Darul Hufaz Payakumbuh. Iya, ini salah satu peserta kita dari Payakumbuh. Loh, mana ini kok pada dinding aja ini? Ah, ini dia. Nggak kelihatan seperti tadi. Ya, kita dudukkan saja tripodnya. Nah, ini yang bernama Hilman. Peserta dari Ponpes Darul Hufaz Payakumbuh. iya, Ponpes Darul Hufaz Payakumbuh. Kalau yang ini? Ponpes Darul Ulum Al Huda. Iya, Darul Ulum Al Huda Binjai. Ya. Terus itu yang itu dari mana ini? Ya, kok ketawa-ketawa aja. Ponpes Azhar Al-Makki Simpuan. Dari mana? Ponpes Azhar Al-Makki. Ya, sepertinya sudah payah dia berbicara karena tahapan pertama sudah akan habis. Mereka akan masuk tahapan kedua 3 juzuk per hari. Jadi suasana sedikit tegang karena harus mengulang ekstra untuk dapat lulus ke tahapan berikutnya. Ya, silakan itu yang ujung itu, abang yang berjambang itu. Ya, abang siapa namanya? Nama saya Muhammad Furqon. Ah, nggak dengar suaranya. Yang besar. Nama saya Muhammad Furqon. Ya. Dari Pondok Pesantren Sabil Hafizi. Ya. Oh, yang di samping dulu nih. Ya, kita lihat dulu yang di samping kita ini. Iya, ini. Siapa ini? Nama saya Abdul Khalid asal dari Ponpes Ma'had Az-Zain Al-Makki Simpuan. Ya, ini memang agak payah kita dengar dia berbahasa Indonesia. Karena biasa membaca Al-Quran, jadi terkadang lupa bahasa Indonesia. Kurang pas kita dengar, dimaklumi saja. Ya, baik. Ini yang di sampingnya ini? Nama saya Maula Mazin Rahman Soleh dari Pondok Pesantren Darul Quran Al-Mursidiyah. Ya. Ya, ini peserta yang penuh dengan semangat tinggi dalam mengikuti program karantina. Ya, ini juara kita ini. Ya, ini 2 orang ini sang juara di permusabaqahan, tapi belum tentu dalam karantina ini. Ya, kita lihat bagaimana perjuangan mereka dalam meraih sertifikat yang akan dikeluarkan nanti oleh PPDSTK pada finalisasi program nanti Tasmi' Kubro. Ya, siapa ini yang ini? Nama saya Fahruddin Nasution, asal dari Pondok Pesantren Al-Minatul Ulum. Kenapa lemas ini suaranya ini? Macam orang belum makan. Memang Hah? Padahal program kita ini program gratis dan dapat subsidi yang lumayan dari para sponsor. Ya, ini yang ujung ini. Ya, silakan yang terakhir. Nama saya Muhammad Fadil Manurung dari Pondok Pesantren Rawdatul Ulum Eknabara. Ya. Berapa lama menghafal Quran? 6 tahun. 6 tahun. Ya, ini kita sudah ketemu ya dengan peserta karantina. Ya, ini saya salah satu dari penyimak yang mengawal terus hafalan para peserta yang kita harapkan nanti ke depan mereka dapat tembus pada program akhir dari karantina kita ini, yaitu membaca 30 juz dalam 1 hari. Ya, kita harapkan semua berhasil
Dan mohon doa pada teman-teman sekalian agar peserta-peserta ini terus semangat dan tidak kendor dalam mencapai cita-cita mereka menghafal Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran yang sejati. Amin lah. Amin. Didoakan nggak mau, cuman ya kalian ini. Ya, itu intermezzo saja. Terima kasih, kita akan ketemu dalam tampilan-tampilan yang lain. Insya Allah setiap hari kita akan sajikan apa yang mereka baca dari hafalan mereka. Ditunggu saja tayangan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.